Halo Sobat Setia Joss Garden dimanapun Anda berada. Semoga di hari ini Anda semua dalam kondisi yang baik dan sehat ya. Nah, di hari ini kebetulan ini adalah hari Sabtu, hari libur juga. Dan kebetulan juga hari ini masyarakat Jawa Tengah sedang tidak boleh pergi kemana-mana, atau kita harus di rumah saja ya, sesuai dengan anjuran dari Bapak Gubernur. Oleh karena itu, saat ini Joss Garden akan mereview salah satu pupuk yang kami gunakan di sini, yaitu pupuk Dekastar. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Simak terus di video Joss Garden. Ya oke Sobat Joss Garden, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kali ini Joss Garden akan mereview salah satu pupuk yang kami gunakan, yaitu pupuk Dekastar ya, seperti ini. Ini Dekastar Osmocot 171110. Nah, awalnya saya sempat dibingungkan ketika membeli ke toko pertanian. Saya menyampaikan bahwa saya ingin beli pupuk Dekastar, tapi kok malah dikasihnya ini. Dan ternyata pupuk Dekastar itu sendiri ada macam-macam ya. Salah satunya ini, kalau ini untuk pertumbuhan daun, lalu ada lagi yang pertumbuhan bunga atau mempercepat pembungaan. Nah, lalu pupuk Dekastar itu sendiri apa? Pupuk Dekastar ini adalah pupuk majemuk yang penyediaan haranya terkendali atau menyuburkan tanaman. Jadi unsur hara itu adalah boleh dibilang sebagai nutrisi ya, nutrisi yang ada dalam tanah. Nah, fungsi dari pupuk ini adalah mengendalikan adanya unsur hara di situ. Nah, kemudian di sini ada angka 171110. Itu adalah merupakan kandungan dari unsur hara yang ada dalam pupuk ini. Bisa kita cek di sebelah sini ya. Nah, ini adalah kandungan Osmocot 171110, yaitu terdiri dari nitrogen atau N totalnya 17%, kemudian fosfat itu 11%, kalium itu adalah 10%. Nah, ini adalah unsur-unsur kalau boleh dibilang ini unsur makro dari unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman untuk pertumbuhan tanaman. Nah, kemudian untuk pupuk ini sendiri, nah ini ada keterangan di atas ini ya, sekali pupuk atau 270 hari. Jadi penggunaannya itu tidak serta-merta lalu seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Jadi boleh dikata kita membeli pupuk ini sekali, itu kalau saya sendiri ya, biasanya ya hanya digunakan sekali untuk satu pot gitu ya. Karena untuk di Joss Garden sendiri kan tanamannya keluar masuk ya, jadi kadang sekali mumpuk lalu laku. Nah, ini kalau teman-teman nanti membeli, digunakan setiap 270 hari sekali ya. Nah, kemudian ada informasi apa lagi di sini ya, ini untuk penggunaan ya. Penggunaannya ini bisa digunakan untuk persemaian, pembibitan tanaman muda dan tanaman dewasa, cengkeh, kopi dan lain sebagainya. Lalu tanaman buah-buahan, tanaman sayur-sayuran. Nah, lalu ada juga di sini tanaman hias seperti anggrek, aglonema dan lain-lain ya, tentunya ada mawar juga di situ. Nah, kemudian informasi yang lain. Nah, keuntungan Osmocot ini di sini disampaikan kehilangan hara akibat pencucian dan atau pengikatan oleh tanah di kecil. Jadi ini tetap menyediakan unsur hara gitu ya. Lalu hara selalu tersedia dalam segala keadaan sekalipun kemasaman atau pH tanah rendah. Lalu menghemat biaya dan tenaga kerja. Ya, perlu teman-teman ketahui mengapa ini Dekastar ini dipakainya hanya setiap 270 hari sekali ya, karena pupuk Dekastar itu sendiri ini merupakan pupuk majemuk yang slow release ya, artinya untuk penyediaan unsur haranya itu sedikit-sedikit. Jadi nanti kita akan taruh di bagian atas media, lalu
kita siram dengan air. Nah, pada saat penyiraman dengan air itulah nanti unsur haranya bisa masuk ke dalam tanah ya. Jadi tidak kita campur dengan air lalu kita siramkan, tapi cukup kita letakkan saja. Nanti secara lengkap kita akan praktekkan cara penggunaannya. Nah, kemudian ini kebetulan saya membeli yang isinya 500 gram. Lalu untuk harganya sendiri ya ini masih ada ya, belum kita lepas ya, ini 80.000. Sebenarnya ada juga untuk kemasan-kemasan yang kecil ya, misalnya teman-teman itu hanya mengkoleksi beberapa pot tanaman, itu bisa membeli kemasan yang kecil. Atau sekarang juga banyak yang mengecerkan ya di jual beli online, diecerkan dibungkus pakai plastik pika itu ya. Nah, ini sedikit tentang pupuk Dekastar dari kemasan luarnya ya. Nah, lalu kita akan cek bagian dalamnya seperti apa ya. Jadi isi dari pupuk Dekastar sendiri seperti ini ya. Di dalamnya berupa butiran-butiran kecil, warnanya seperti ini, ada yang coklat, ada yang hijau. Nah, kita akan buka. Nah, ini ya seperti ini untuk pupuk Dekastar. Bentuknya seperti ini, dan nanti penggunaannya ini tergantung dari besar kecilnya pot yang kita pakai. Jadi kalau misalnya pot yang kita pakai itu kecil, itu jangan terlalu banyak pupuknya, mungkin cukup 1 sendok, sekitar 1 sampai 1,5 sendok teh ini ya. Kemudian untuk yang tanaman yang ditanam di pot yang lumayan besar nanti bisa lebih dari itu, jadi sekitar 2 sampai 3 sendok teh. Baik, kita akan bersama-sama mencoba mengaplikasikan atau menggunakan pupuk Dekastar ini ke dalam tanaman hias kita. Ya, oke, di sini sudah ada beberapa tanaman yang nanti akan kita beri pupuk Dekastar. Ya, di sini ada Monstera, kemudian ada Aglonema, ini sebenarnya juga masuk Monstera ya, janda bolong, Acuminata, lalu ada juga di sini Sansevieria yang masih kecil. Nah, untuk penggunaannya itu sendiri baik jika kondisi media tanam kita itu dalam keadaan yang sudah kering ya, artinya sudah saatnya kita siram. Karena untuk pupuk Dekastar itu sendiri nanti akan bisa langsung bermanfaat jika pada saat penggunaannya kita letakkan di media kemudian langsung kita siram. Nah, baik, ada yang menyampaikan bahwa pupuk Dekastar ini cukup diletakkan di atas media saja, atau wah ini harus dipendam di dalam. Nah, sebenarnya sama saja. Yang penting ketika diletakkan di atas itu jangan sampai nanti saat kita menyiram lalu pupuknya ini keluar dari pot itu ya, itu nanti akan sayang sekali. Nah, pada saat ini kita akan mencoba mengaplikasikan di sini. Kita buat dulu tempat untuk menaruh. Oh ya, sebenarnya akan sangat bermanfaat itu jika Dekastar ini tidak sekedar dimasukkan di sini ya, tapi ada, kalau tidak salah itu tempat khusus, itu keranjang pupuk atau apa namanya. Jadi nanti pupuk itu dimasukkan di dalam keranjang itu lalu nanti ditanam di dalam sini. Ya, contoh gambarnya kalian bisa lihat di sini ya. Nah, baik, kita akan langsung saja masukkan di sini ya. Langsung jatuh ini. Ya, untuk Aglonema juga sama ya. Kita buatkan dulu tempatnya seperti ini.
Lalu untuk Sansevieria ini biasanya beberapa pengguna untuk yang Sansevieria seperti ini biasanya cenderung diletakkan di atas ya, seperti ini. Karena apa? Selain berfungsi sebagai pupuk, ini juga bisa menjadi semacam topping untuk tanaman Sansevieria kita, sehingga akan terlihat bagus ya, seperti ini. Nah, ini karena kalau nanti kita siram masih ada jarak segini, jadi saya yakin ini tidak akan ya keluar dari tempatnya. Baik, langsung kita akan siram. Baik, ini tadi review kita tentang pupuk Dekastar dan bagaimana cara penggunaannya. Terima kasih bagi sobat sekalian yang sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Dan jangan lupa yang belum subscribe boleh subscribe, komentar juga, boleh like, kemudian bunyikan loncengnya untuk bisa selalu mendapatkan informasi dari Josh Garden. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.